Zaman dahulu kala, di suatu pagi, saat angin berembus dengan damainya, seorang wanita berlari tergesa-gesa ke arah pemakaman dengan menggendong bayi yang sedang tidur di pangkuannya. Siapa sangka, bayi malang itu pun ditinggalkan oleh ibunya. Setelah beberapa saat, seorang pencuri melintas di pemakaman. Namun, fokusnya teralihkan saat mendengar suara tangisan bayi. Aduh, berisik banget sih. Suara anak siapa sih ini? Pria itu pun menemukan bayi tersebut di bawah pohon besar. Ya ampun, kau anak siapa? Lembong menggendong bayi itu dan menemukan secari kertas yang terselip. Kertas tersebut berisikan bahwa anak ini harus diberi nama Ken Arok. Lembong merawat dan membesarkan Ken Arok seperti anaknya sendiri. Setiap selesai mencuri, ia selalu memberikan hasil curiannya tersebut kepada Ken Arok. Sama seperti Lembong, Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar sekali berjudi. Namun, hasil dari judi tersebut tidak berakhir baik. Ia selalu kalah dan memiliki banyak sekali hutang. Lembong pun merasa terbebani akan hutang yang banyak tersebut. Kamu dari mana aja? Aku mau dari mana-mana kok. Ibu tahu ya kalau kamu habis judi lagi. Kamu dasar ya, udah ibu urusin, nggak tahu diri banget, dari besarin, kerjaan ngebalanin aja, judi terus. Kayak, udahlah kamu pergi aja dari rumah ini. Lembong pun merasa muak dengan tingkahnya Ken Arok. Ia pun memutuskan untuk mengusir Ken Arok untuk pergi dari rumahnya. Ken Arok pun berkelana selama beberapa hari, tanpa tempat tinggal, tanpa makan dan minuman. Namun, terdapat seorang pria yang menghampirinya. Ternyata pria yang menghampirinya itu adalah Ki Bango Samparan. Ki Bango Samparan adalah seorang penjudi di desa Karuman dan memiliki seorang putri bungsu yang bernama Ken Umang. Ken Arok melanjutkan hidupnya dengan menjadi anak angkat dari Ki Bango Samparan. Namun ternyata istri dari Ki Bango Samparan tidak menyukai bahwa Ken Arok tinggal di rumahnya. Duh, ngapain sih Mas Bango bawa anak itu? Sudahlah, Bu, biarkan saja. Kasihan dia juga, dia nggak punya rumah. Dia harus diusir. Tapi gimana coba? Dia tuh pencuri tahu. Udah, dia itu anak beruntungan. Berbeda dengan ibunya, Ken Umang justru dekat dengan Ken Arok. Karena kebersamaan mereka dari kecil, keduanya sama-sama memendam perasaan sayang. Saat itu, Ken Arok pulang merampok. Ia telah ditunggu oleh Ken Umang di depan rumah. Emang, apa yang kau lakukan malam begini? Untuk apa lagi? Tentunya aku sedang menunggumu, Ken Arok. Ini untukmu. Ini apa, Ken Arok? Sudah, jangan bicara. Kamu buku saya sendiri. Rasa cinta dan sayang keduanya, Ken Umang dan Ken Arok, akhirnya diikat dalam sebuah pernikahan sederhana. Suatu saat, Ken Arok mabuk berat sehingga tanpa ia sadari, ia tertidur di teras sebuah rumah. Ken Arok bangun. Ken Arok dibangunkan oleh seorang Brahmana dari India, pemilik rumah Maaf tersebut. Tuan, semalam saya tertidur di sini. Semalam saya habis mabuk berat, saya tidak ingat lagi. Tidak apa nak, namaku Lo Gawe, mari masuk ke rumahku. Bukankah engkau yang bernama Ken Arok itu ya? Aku tahu kamu seorang yang pemberani, tetapi kamu mempunyai kebiasaan yang buruk. Aku tahu di mana tempat yang sangat cocok untuk kamu. Di mana kan Tuan? Di tempat yang kamu akan mengabdi kepada Tunggul Amatung. Aku bersedia Tuan, tolong antarkan aku. Mari. Besoknya, Loh Gawe dan Ken Arok pergi ke istana untuk menghadap Bupati Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Waduh,
juga Abah sudah menemukan pengawal pribadi yang sangat cocok untuk Paduka. Dalam Paduka, hamba Kiai Arok siap melayani Anda. Baiklah Ken Arok, aku akan mempercayakan tugas ini kepadamu karena pilihan lo gawe tidaklah pernah salah. Dan perkenalkan, ini istriku, Ken Dedes. Ken Arok pun mulai bekerja di istana tersebut dengan menyapu sebuah taman yang ada di istana itu. Lihat-lihat, pengawal itu sangat tampan. Yang mulia tidak salah menilai laki itu. Dia benar-benar seperti pangeran dari kayangan. Andai aku bisa menjadi pelabuhan hatinya. Enak saja kau, aku yang akan menjadi kekasihnya. Lihat saja nanti. Aduh, kok kalian jadi berantem? Sudahlah, kita lanjut bekerja. Sepulang dari istana, Ken Arok berbincang dengan Loh Gawe. Cantik sekali Kiai di situ Tuan. Aku menyukainya. Jangan lancang kau berbicara. Dia ini istri tuanmu. Dia akan segera melahirkan seorang anak. Seorang anak yang akan menjadi pemimpin yang besar. Pemimpin besar. Benar aja Tuan? Tentu saja. Setelah beberapa bulan bekerja dengan Tunggul Ametung dan setiap hari berhadapan dengan Ken Dedes, Ken Arok semakin menyukainya. Apalagi jika ia mengingat ramalan Loh Gawe bahwa Ken Dedes akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Ken Arok tidak sudi jika Ken Dedes akan melahirkan anak dari Tunggul Ametung. Ken Arok pun berniat untuk membunuh Tunggul Ametung. Sebelum itu, dia membutuhkan sebilah keris sakti. Apa aku kaya saja ya? Akhirnya, Ken Arok pun menghampiri ayah angkatnya. Ayah, apa kau tahu yang bisa membuatkan aku bersakti? Trisakti? Ada, temanku yang bernama Bu Gandring ahli dalam membuat Trisakti. Apa benar? Tolong antarkan aku ke sana ya. Baiklah. Ki Bango Samparan pun memberitahu Ken Arok di mana tempat Pu Gandring, dan Ken Arok pun langsung pergi ke rumah Pu Gandring. Buatkanlah aku bersakti sejagat raya ini. Bisa saja anak muda, tapi aku membutuhkan waktu tahun untuk membuatnya. Itu tuh masalah. Yang terpenting terus itu bisa yang apa yang aku inginkan. 5 bulan kemudian, Ken Arok kembali menemui Empu Gandring. Hai Bu Gandring, bagaimana kerisku? Kerismu belum selesai anak muda, tunggulah sebentar lagi. Tidak, aku sudah ditata lagi untuk membunuh Tunggal Ametung. Apa kau bilang? Bunuh Tunggal Ametung. Kau gila, tidak akan kubiarkan. Tidak usah bicara kau ketua. Pu Gandring pun tertusuk oleh keris buatannya sendiri, dan ia mengucapkan kutukan kepada Ken Arok. Benar-benar tak tahu diuntung kau Ken Arok. Suatu saat keris itu akan membunuhmu dan 7 turunanmu. Camkan itu. Setelah itu, Ken Arok meninggalkan gubuk Empu Gandring. Di perjalanan, Ken Arok bertemu dengan Kebo Ijo, sahabatnya. Ini punyamu ya? Bagus sekali. Mereka aku meminjamnya. Ini milikku. Kalau kamu mau ambillah. Aku tidak taruh. Aku akan memamerkannya kepada warga desa. Tapi kamu jangan bilang ya bahwa ini punyamu. Baiklah. Hei warga, lihatlah kerisku ini sangat sakti bukan? Wah, di mana kau mencurinya, Kebo Ijo? Enak saja kau bicara, tentu saja. Ini punyaku. Di mana kau mendapatkannya? Aku membelinya. Apakah itu benar-benar punyamu? Tentu saja, ini punyaku. Malam harinya, Ken Arok mengambil kembali keris itu saat Kebo Ijo tertidur. Ia pun langsung pergi ke istana untuk melancarkan aksinya dalam membunuh Tunggul Ametung. Ken Dedes yang sedang hamil hanya diam menyaksikan kematian suaminya karena ia tidak mencintai Tunggul Ametung. Pagi harinya, Kebo Ijo dihukum mati karena semua orang mengatakan bahwa keris itu adalah miliknya. Lepaskan aku tidak bersalah. Sudah, biar saja. Aku tidak membunuh Tunggul Ametung. Keris hidup yakin Arok, lepaskan aku. Hei, tidak bicara kau Kebo Ijo. Sudah jelas warga itu tahu bahwa itu milikmu, bukan milikku. Ken Arok mengangkat dirinya sendiri menjadi aku baru di Tumapel, dan ia menikahi Ken Dedes.
Aku sudah sah menjadi pengurus mapel. Aku sudah menjadi orang besar kan, Dedes? Hahaha. Selamat atas keberhasilanmu, Panda. Menikahlah denganku, permaisuriku. Mulai sekarang, Istana Tumapel akan menjadi kerajaan Singosari. Hidup Singosari! Hari berganti hari. Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung merasa bahwa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih memperhatikan Tohjaya, yaitu anak Ken Arok dengan Ken Umang. Apalagi Anusapati tahu bahwa dia bukanlah anak kandung Ken Arok. Ia juga menyimpan dendam karena sudah tahu bahwa Ken Arok lah yang membunuh ayahnya. Akhirnya, Anusapati berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Ken Arok. Yang mulia, salam yang mulia. Di Pangalasan, aku punya tugas untukmu. Tugas, tugas apa yang mulia? Bunuhlah Ken Arok. Ken Arok? Kenapa yang mulia? Itu ayahmu sendiri. Jangan bertanya kau, lakukan saja. Baik. Selamat malam, Ken Arok. Aku sudah membunuhnya. Sekarang mana yang mulia? Akhirnya aku kaya. Biadab kamu, Anusapati. Anusapati pun naik tahta menggantikan Ken Arok. Namun, Tohjaya tidak setuju akan hal tersebut. Dengar Anusapati, kau tidak pantas menjadi raja karena aku adalah anak kandung dari raja. Kau hanya menumpang tinggal dengannya. Tidak, kau tidak berhak untuk memimpin Singosari. Ayahmu pun tidak. Iya Dandi, aku berjanji untuk merebut tahta ini darimu. Tohjaya pun membuat rencana bersama Larasati, mantan kekasih dari Anusapati, untuk membunuh Anusapati. Hai Larasati. Hai Tohjaya. Larasati, tahu kamu telah lama membenci Anusapati karena dia telah lebih memilih wanita lain ketimbang dirimu. Benar Tohjaya, aku sangat membencinya. Ikutlah rencanaku. Ayo ikuti rencanaku untuk membunuhnya. Bagaimana caranya? Dengan anakku. Baiklah, aku akan ikuti rencanamu. Kalau begitu, ayo pergi. Kita akan jalankan rencana ini. Ayo. Menang, ayam bau menang. Menang. Iya, menang le. Anusapati, tolonglah bantu aku. Maaf, tapi kau bukan sampai aku lagi. Jadi tolong jauhlah. Sekali ini saja. Baiklah, tapi depan saja. Saat Anusapati sedang lengah, Tohjaya pun menusuknya dari belakang hingga dia mati. Setelah Anusapati mati, Tohjaya pun naik tahta dan menggantikan Anusapati. Tahta ini sekarang menjadi milikku, biadab. Pada tahun 1250, Tohjaya dihasut oleh pembantunya yang bernama Pranaraja untuk menyingkirkan kedua keponakannya, yaitu Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Namun hal itu telah didengar oleh Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Mereka memberontak sampai membuat pertengkaran yang besar antara paman dan keponakannya tersebut. Yang mulia pamanku, kenapa kau mencurigai kami? Kurang ajar. Jika kau tidak memulainya terlebih dahulu, kami tidak akan seperti ini kepadamu. Namun sayangnya, ketakutanmu pada kami telah menghancurkanmu, paman. Tohjaya pun mati,
dan kekuasaan kerajaan beralih kepada Ranggauni. Wahai wargaku, aku sudah cukup tua. Kekuasaan ini akan aku alihkan kepada putraku, Kartanegara. Setelah beberapa tahun lamanya, kekuasaan Singosari pun dialihkan kepada Kartanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. Hidup Singosari! Hidup Singosari! Pada masa pemerintahan Kartanegara, Singosari mencapai puncak kejayaannya. Banyak sekali ekspedisi yang dilakukan oleh Kartanegara untuk Singosari. Namun, diam-diam penguasa diri Jayakatwang yang merupakan besan dari Kartanegara merencanakan penyerangan. Bagus sekali. Kenapa engkau sangat bahagia, Kanda? Bagaimana aku tidak bahagia? Aku akan menjadi penguasa yang lebih besar, Adinda. Bahagialah kau. Apakah ada kabar yang sangat bahagia? Tentu saja, Singosari sedang lemah. Banyak pasukan yang dikirim pergi untuk ekspedisi Pamaliu. Aku akan melakukan penyerangan malam ini. Tapi bagaimana dengan anak kita? Tenang, Permaisuriku. Anak kita pasti akan memihak kerajaan kita. Hormat Paduka, Gawat Paduka, Jayakatwang akan menyerang kita malam ini. Apa? Binati, kamu ikuti perkembangannya. Ini akan menjadi peristiwa besar. Bagaimana dengan pasukan kita, Paduka? Kita pasti akan kalah banyak dengan mereka. Jangan remehkan Singosari ini. Maaf, Paduka. Di kamar Saraswati dan Ardajaya. Apa yang akan kau lakukan, Kanda? Kau akan memihak pada siapa? Berhenti Saraswati, diamlah. Aku takut, Kanda. Kenapa dia Permaisuriku? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kanda. Ardajaya pun lebih memilih untuk membela ayahnya, yaitu Jayakatwang. Peperangan pun terjadi. Karena kekurangan prajurit, akhirnya Singosari pun kalah. Kartanegara meninggal pada perang itu. Maka runtuhlah Singosari.